Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami berdua. Di sini kayak kita akan berbincang, ngobrol-ngobrol sedikit mengenai apa yang telah disampaikan Bapak Presiden kita, Pak Insinyur Joko Widodo, bahwa tadi malam ketika di Mata Najwa, beliau menyampaikan bahwa antara mudik dengan pulang kampung itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, ini kita akan membahas apakah secara Kamus Besar Bahasa Indonesia itu salah atau bagaimana, atau kita akan berbelit-belit muter-muter pada kesalahan Pak Jokowi dalam penyampaian atau bagaimana. Ya, nanti kita akan diskusi bareng, ngobrol bareng bersama teman kita. Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai bersama Kang Alim di sini. Oke, kalau menurut Kang Alim, Pak Jokowi tadi malam menyampaikan bahwa ketika Mbak Najwa menyampaikan mengenai pelarangan mudik untuk momen Idul Fitri kali ini, pada awalnya Pak Jokowi bahasanya itu belum melarang, terus kemudian suatu saat akan dilarang, terus kemudian realita yang ada di masyarakat itu ternyata sudah mulai ada yang bahasanya itu mudik lah bahasanya, tapi kemudian sama Pak Jokowi dibantah itu bukan mudik tapi itu adalah pulang kampung. Nah, versinya Pak Jokowi mudik itu adalah pulang tapi momennya di hari-hari besar atau fokusnya di Idul Fitri. Ya, menurut Kang Alim bagaimana ini? Monggo. Kalau kita melihat dari kacamata bahasa, ya kalau kita fair, ya memang secara bahasa Pak Jokowi mungkin salah ya, mungkin kurang benar. Tapi kalau kita melihat secara esensinya, tujuan Pak Jokowi itu bagaimana dan apa sebenarnya, kita akan bisa melihat. Dan sebetulnya semua orang ini bisa melihat bahwasanya yang dimaksud Pak Jokowi itu ya seperti itu. Artinya pulang kampung itu artinya bisa dilakukan kapan saja dan itu permanen. Tidak akan lagi balik ke tempat kerja. Ataupun kalau dia harus merantau ke tempat yang lain, bukan ke tempat asal. Terus mudik, dalam esensi yang disampaikan Pak Jokowi, saya menangkap begini. Mudik kan ini kan sebuah kebiasaan dan budaya ya. Menjadi budaya. Dan mudik itu biasanya dilakukan ketika menjelang Lebaran atau menjelang Idul Fitri. Saya rasa sudah cukup jelas kok. Terus apa yang dipermasalahkan? Kalau memang yang dipermasalahkan adalah retorika atau bahasa Pak Jokowi yang kurang pas, oke lah, kita terima. Tapi kita juga harus fair. Artinya kita harus juga bisa menerima maksud dan tujuan atau esensi dari apa yang diucapkan oleh Bapak Joko Widodo. Jangan hanya kita fokus pada kesalahan kata, kemudian kita mengabaikan. Apalagi dengan tujuan untuk merendahkan dan lain sebagainya. Ini tidak bagus sekali. Etika kita sebagai orang timur ini sangat tidak bagus sekali. Kita sudah tahu tujuan Pak Jokowi ngomong seperti itu, kan kita sudah bisa dipetakan toh? Iya, betul sekali. Sampean sebagai pendengar kira-kira sudah paham nggak apa yang diucapkan Pak Jokowi? Iya, jelas paham sekali. Di luar kata-kata yang salah itu. Nah, ya kalau sudah ditangkap terus apa masalahnya? Masalahnya di mana kan gitu? Pak Jokowi kalau mau mengaku, Pak Jokowi kalau misalnya Pak Jokowi ditanya, Bapak menurut KBBI apa yang Bapak ucapkan salah? Oh iya, salah. Kalau begitu ya sudah minta maaf, selesai kan? Tapi esensi yang disampaikan, tujuan yang disampaikan itu harus kita pahami. Toh tujuannya kan baik. Artinya ketika kita tidak mudik, ini kan apa ya? Ya walaupun dalam sebuah tradisi ada yang berkurang. Sebagaimana saat ini kita dihimbau untuk tidak tarawih di masjid dan di musola. Ini kan sebuah tradisi, ya walaupun bernilai ibadah, tapi kan sudah masuk dalam ranah tradisi yang sudah kita jalankan sekian tahun, bahkan berabad-abad lamanya. Tapi saat ini melihat kondisi, maka hal itu terus ditiadakan, tentu ada yang kurang.
ya untuk kita. Iya, betul sekali. Nah, seperti sahur bersama, buka bersama, itu kan sebuah tradisi. Nah, dari sinilah mungkin masyarakat juga akan merasakan hal yang sama. Tapi hal ini dilakukan kan untuk kebaikan bersama. Bukan untuk ego seseorang, bukan untuk ego per kelompok, tapi secara general. Jadi masalahnya apa, Mas Hakim? Ya kalau sebenarnya yang saya tangkap ini kalau di media sosial kan rame itu ya lebih menitik fokuskan ke kata tadi itu. Kesalahan ucap Iya, itu tadi. kesalahan ucap. Ya memang kalau menurut saya ketika kita itu istilahnya lebih memfokuskan ke dua kata yang bertolak belakang padahal mempunyai makna yang sama dalam kasus dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kita kurang fair juga. Padahal maksud dan tujuan yang disampaikan Pak Jokowi itu kan baik-baik. Ya. Mungkin begini Mas Hakim. Seandainya tadi malam ketika dalam dialog Mbak Najwa mengatakan, Bapak apa yang jenengan katakan salah. Dalam kamus KBBI tidak demikian makna sebenarnya. Saya yakin kemudian Pak Jokowi ketika diberitahu pada saat itu juga dia akan mengerti. Oh iya, maaf, maksud saya begini. Kemungkinan seperti itu. Jadi karena beliau diingatkan setelah hal itu terjadi, ya pasti dalam hati beliau juga menerima gitu. Apa yang beliau sampaikan, oke, salah. Dalam versi kamus. Tapi dalam esensinya kan tidak ada yang salah kan. Tidak ada yang salah. Ya banyak sekali kan kita menginterpretasikan mudik, ada yang mengatakan mudik itu mulih nang udik, artinya pulang kampung. Ya memang benar, mudik itu mulih nang udik, pulang kampung. Tapi tradisi mudik hanya ada pada saat momentum Hari menjelang besar. Lebaran. Ya walaupun secara makna pulang kampung. Terus kalau tidak dimaknai pulang kampung apa? Ya memang kan pulang ke kampung gitu loh. Iya kan? Iya betul sekali. Nah begitu. Apakah ada makna lain? Apakah harus secara spesifikkan lagi mudik itu maknanya harus begini-begini dengan detail? Kan enggak juga. Artinya yang mudah dipahami ya pulang kampung gitu loh. Nah menurut Pak Jokowi pulang kampung itu adalah pulang dan tidak kembali lagi ke perantauan, begitu kan? Ya, atau mungkin ini kan, atau mungkin yang dimaksudkan Pak Jokowi itu di timingnya mungkin. Jadi kalau mudik itu timingnya itu di hari-hari besar, tapi kalau pulang kampung itu ya timingnya waktunya ya mau kapan saja bisa. Ya, bisa. Ya mungkin seperti itu, mungkin versi pemahaman Pak Jokowi. Iya, tapi kan sekali lagi orang netizen ini kan menariknya ke dalam sesuatu yang baku. Iya. Sementara obrolan kita kan bukan obrolan antara guru bahasa Indonesia dengan muridnya. Jadi ya tidak perlu dibakukan. Yang penting esensinya itu dapat. Kecuali dalam pidato negara, kan pidato kenegaraan. Artinya ini membacakan sebuah SK atau bagaimana, mungkin itu perlu hal yang baku. Karena itu mengenai surat resmi kan. Kalau obrolan seperti ini, apakah saya, nah, misalnya begitu kan? Iya, betul. Apakah saya harus mengucapkan hal yang baku? Kan gak enak banget gitu loh, ya kan? Obrolan tuh sesantai mungkin, sehingga siapa yang diajak ngobrol dan yang menerima bisa take and give gitu loh. Iya. Nah, timbal dan balik. Saya rasa begitu ya. Ya berarti intinya pemirsa, intinya itu apa? Intinya adalah kita tidak perlulah istilahnya menitik fokuskan kedua kata yang bertolak belakang tadi. Lucu kayak iya. anak TK itu kata-kata. Mending kita lebih inilah lebih dewasa lagi dalam menyikapinya, yaitu ternyata di balik dua kata yang bertolak belakang itu terdapat makna esensi yang harus kita tangkap daripada itu betul sekali. Sekedar daripada kita menyalahkan, malah itu kita tidak dewasa. Oke pemirsa, dari pembicaraan kita berdua tadi kita bisa menangkap sebuah kesimpulan. Intinya apa? Intinya kita tidak perlu menitik fokuskan di dua kata yang versi Pak Jokowi mempunyai makna yang berbeda, tapi kita lebih menitik fokuskan ke esensi yang pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Apalagi di momen-momen seperti ini kita tidak perlu memperkeruh suasana, kita harus bersikap lebih dewasa. Dan mungkin penutup dari Kang Alim, mungkin ada yang mau disampaikan? Pak Jokowi salah, cukup diingatkan kalau salah.
Iya. Beliau insya Allah legowo kan. Iya. Dan Pak salah sesuai dengan kamus. Dan ini pesan kami berdua untuk teman-teman, stop untuk bullying ya. Dewasa apa lagi? Iya, sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.